Hai gengs, selamat datang kembali di White Lab Studio. Saya Wijaya Saputra. Kali ini saya akan share tentang pengalaman saya yang baru aja beralih dari iPhone XS Max ke iPhone 12 mini. Jujur, saya juga butuh waktu yang cukup lama sih untuk akhirnya memutuskan beralih dari iPhone XS Max ke iPhone 12 mini. Karena awalnya saya itu berpikiran untuk upgrade ke 12 Pro atau ke 12 Pro Max. Akhirnya, saya memutuskan pilihan saya untuk beralih ke iPhone 12 mini dan ternyata saya sama sekali nggak salah pilih dan seneng banget dengan si mini ini. Malah, entah kenapa saya ngerasa kalau iPhone 12 mini ini adalah iPhone yang paling istimewa menurut saya di antara jajaran iPhone 12 series lainnya. Jadi, buat kalian yang pengen tahu, ini adalah beberapa alasan saya kenapa iPhone 12 mini ini adalah iPhone ternyaman menurut saya yang sebelumnya menggunakan iPhone XS Max dengan layar yang besar. Di sepanjang tahun 2020, tanpa sadar kita dihadapkan oleh sebagian besar produsen smartphone merilis flagship mereka dengan layar yang besar. Hadirnya iPhone 12 mini cukup mengejutkan, merupakan entry level dari jajaran iPhone 12 series, tapi kenyataannya iPhone 12 mini ini justru menjadi produk yang paling bikin penasaran di antara iPhone 12 series lainnya. All screen display dibekali Super Retina XDR dengan ukuran yang benar-benar mini, didukung dengan performa yang luar biasa. iPhone 12 mini ini ramai dibincangkan. Basically, iPhone 12 mini ini menurut saya adalah versi modern dari iPhone 5S dan ini istimewa. Menurut saya, iPhone 12 mini ini memang terlihat istimewa dengan desainnya yang terlihat modern, bodinya yang flat edge, membuat iPhone 12 mini ini juga lebih nyaman untuk digenggam. Selain itu juga terasa sangat ringan. It's a really good device. Di bagian bawah terdapat lightning port, juga terdapat lubang speaker di bawah dan di atas. Speaker di iPhone mini ini terdengar sangat baik, walaupun tidak sebaik iPhone 12 series lainnya yang memiliki lubang speaker lebih besar di bagian bawah. Tapi ini sudah sangat baik di kelasnya. Sekarang kita bahas soal penggunaan iPhone ini untuk sehari-hari. Saya sudah menggunakan smartphone dengan ukuran layar yang besar sepanjang tahun 2020. Dan awalnya saya mengira saya harus beradaptasi dulu untuk menggunakan iPhone 12 mini ini. Beradaptasi, ngetik di layar yang kecil, tapi ternyata saya salah. Setelah saya menggunakan iPhone ini selama beberapa menit, ngetik, nggak ada masalah. Memang terasa akan lebih sempit ketika kita ngetik menggunakan dua jari, tapi ngetik satu jari di iPhone ini sangat mengagumkan. Dan akhirnya saya bisa mengakses control center dengan satu jari, yang mana hal itu nggak bisa saya lakuin di iPhone XS Max saya sebelumnya. Walaupun secara fisik iPhone 12 mini ini terlihat mini, tapi layarnya tidak semini yang saya kira. Seluruh aktivitas di layar Super Retina XDR 5,4 inch ini terasa baik-baik saja. Untuk nonton YouTube, editing foto, dan menggunakan gestur, nggak ada masalah. Semuanya terasa menyenangkan menurut saya. Notch yang tentu saja dipertahankan untuk sensor Face ID dan kamera depan. Banyak orang berpikir kelihatan besar apa enggak ya notch di layar yang kecil. Ternyata aman-aman aja. iPhone 12 mini masih terlihat menawan dengan notch dan Face ID-nya yang berfungsi dengan baik sebagaimana iPhone lainnya. Ngantongin iPhone ini dan menggunakannya untuk sehari-hari membuat saya jatuh cinta lagi dengan smartphone dengan ukuran yang kecil. Pengalaman saya dengan 12 mini ini sangat menyenangkan. Dengan A14 Bionic dan RAM 4GB, performance iPhone 12 mini ini tentu saja mengagumkan. Buat buka apa aja, nggak ada masalah sama sekali. Buat main game, ya ini baik-baik aja untuk saya. Buat buka tutup aplikasi, multitasking, dan editing foto, bahkan rendering video pun nggak ada masalah. Kenceng. Walaupun sejujurnya saya nggak begitu concern dengan performance A14 Bionic di iPhone 12 mini ini, karena A12 Bionic di iPhone XS Max saya aja itu nggak ada masalah, semuanya aman-aman aja. Untuk performance 5G-nya sih saya nggak bisa banyak komentar karena belum tersedia di Indonesia. Jadi ya saya anggap aja nggak ada perubahan dari iPhone XS Max saya sampai jaringan 5G bisa saya nikmati di iPhone 12 mini ini. Jadi sebenarnya soal performance, Apple nggak pilih kasih dengan iPhone 12 lainnya yang lebih besar dan lebih mahal. Cuman ini hanya dibuat lebih kecil aja. Performa iOS 14 untuk gesture, widget, app drawer, control center, notifikasi di iPhone 12 mini ini masih terasa nyaman walaupun di layar yang lebih kecil. Jadi saya nggak ngerasa adanya perbedaan untuk mengoperasikan iOS 14 dari iPhone XS Max atau iPhone lain yang layarnya lebih besar.
Menggunakan iPhone ini terasa menyenangkan. Saya sangat menikmati layarnya yang kecil dan semuanya berjalan baik-baik aja. Sekarang kita bahas soal kamera. 12 megapiksel untuk selfie kamera, untuk portrait selfie, dan night mode selfie. Dan kamera depan di iPhone 12 mini ini ternyata udah support 4K, dan ini adalah kualitas gambar dan kualitas suara dari kamera depan iPhone 12 mini. Untuk kamera belakang sama kok dengan iPhone 12, 12 megapiksel f1.6 untuk kamera utama dan 12 megapiksel untuk ultrawide kamera. Hasil fotonya terlihat menawan dan konsisten. Kualitas kamera utama dan kamera ultrawide-nya terlihat sama, hanya berbeda di lensanya aja. Dan kecepatannya yang mengagumkan. Dynamic range yang tinggi, warnanya yang akurat, tajam, dan impresif. Ini kalau saya bandingkan dengan iPhone XS Max saya. Walaupun di malam hari dengan night mode, kamera utama dan kamera ultrawide-nya juga terlihat impresif. Hasilnya masih terlihat detail dan cahaya yang tertangkap juga terlihat tidak over. Terlihat natural seperti selayaknya kondisi di malam hari, dan ini bagus menurut saya. Dan untuk kualitas videonya, iPhone ini juga sudah support HDR Dolby Vision. Untuk sebagian orang, mungkin fitur ini tidak terlalu berguna. Namun akan berguna bagi beberapa orang yang membuat film pendek atau video campaign dengan iPhone. Ini berpengaruh pada detail warna, dynamic range, dan fleksibilitas saat proses editing. Tapi melihat bentuknya yang mini dan kita dapat merekam video 4K 60 fps dengan gambar yang stabil, kualitas gambar yang superior, juga audio yang terdengar bagus dan bersih adalah hal yang menurut saya sangat istimewa. Menurut saya ini adalah smartphone yang benar-benar anywhere filmmaking tools. Dengan fiturnya yang canggih, dengan ukuran yang sangat kecil, tanpa membutuhkan alat profesional yang besar, kita bisa fokus kepada angle yang menarik saat membuat video. Dan ini sempurna. Sayangnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selalu ada kelemahan di antara kelebihan, dan mari kita bahas mengenai baterai di iPhone 12 mini. iPhone ini emang nggak bisa bertahan seharian penuh, dan saya benar-benar mencobanya, dan tetap saja tidak bisa bertahan sepenuh hari nemenin aktivitas saya seperti iPhone XS Max saya sebelumnya, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. iPhone ini hanya bertahan sampai sekitar 6 atau 7 jam malam aja, jadi bertahan sekitar 12 jam lah dengan aktivitas harian saya. Saya menggunakan iPhone ini tentu saja untuk telepon, WhatsApp chat, menggunakan 4G dan Wi-Fi, untuk nonton YouTube, sosial media, dan menggunakan kamera untuk foto dan video sekedarnya aja. Untuk game, saya jarang menggunakan iPhone karena saya lebih suka main game dengan menggunakan iPad. Jadi kalau kalian pengen beli iPhone 12 mini, coba kalian pikir dulu seberapa berat aktivitas kalian dengan smartphone. Kalau kalian adalah orang yang menggunakan smartphone bukan untuk penggunaan yang berat, iPhone ini bisa bertahan sampai malam hari. Sayangnya, untuk penggunaan yang cukup berat, Anda perlu mengecas iPhone ini setidaknya sekali lagi untuk bertahan sampai dengan malam hari. Untuk saya pribadi, jarang sekali menggunakan iPhone ini dengan cukup berat. Untuk gaming, saya prefer menggunakan iPad Pro. Dan untuk penggunaan kamera yang serius, saya lebih memilih menggunakan kamera mirrorless daripada menggunakan iPhone. Makanya saya lebih memilih iPhone 12 mini daripada Pro Series, walaupun yang kameranya lebih baik, karena saya tidak menggunakan smartphone untuk bikin video yang lebih serius. Tapi sejujurnya kalian nggak perlu khawatir dengan kapasitas baterainya yang hanya 2227 mAh. Tentu saja kalian dapat mengecas iPhone ini dengan lebih cepat. Menurut pengalaman saya hanya butuh waktu sekitar 90 menit dengan adapter 20 watt untuk mengecas iPhone ini sampai dengan penuh. Untuk keseharian dengan menggunakan iPhone ini cukup berat, saya hanya cukup mengecasnya sekitar 30 menit di sore hari, tidak perlu sampai full, dan itu akan bertahan sampai dengan malam hari. Jadi ini adalah iPhone 12 mini, iPhone yang menurut saya paling menyenangkan dan paling istimewa saat ini. Apalagi saya sebelumnya menggunakan iPhone yang besar, iPhone dengan ukuran mini ini tentu menyenangkan. Dan ini bukan iPhone yang kualitasnya lebih rendah. Ini tetap aja iPhone dengan performa terbaik saat ini, hanya ukurannya aja yang mini. Satu aja kekurangannya cuma satu, yaitu baterainya yang lebih kecil. Tapi sebenarnya itu tidak merubah aktivitas saya sehari-hari, karena aktivitas saya sebenarnya tidak terlalu berat. iPhone ini lebih sering bertahan hingga malam hari. Saya menggunakan smartphone untuk aktivitas yang bersifat reguler.
Dan keseharian saya juga selalu membawa device lain seperti iPad Pro untuk pekerjaan atau aktivitas yang lebih berat. Sekarang saya jadi penasaran, apakah produsen lain akan memproduksi smartphone yang lebih kecil seperti 12 mini ini? Karena menurut saya dunia ini butuh smartphone yang lebih kecil dengan fleksibilitas yang membuat kita jauh lebih nyaman. Karena terkadang less is more, that's it. Jangan lupa untuk subscribe, like untuk yang suka dengan video ini, dislike nggak apa-apa kalau nggak suka, dan silahkan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.